Nah, kalau kita submit, nah di sini bakalan otomatis udah dibikinin errornya ya kayak gini. Di fieldnya dia akan berwarna merah dan di labelnya merah. Terus message-nya dia required karena masih kosong ya. Coba kita masukin AJ, nah dia langsung otomatis kayak pakai on change ya, otomatis ganti errornya jadi username minimal 3 karakter. Kalau kita masukin lebih dari 8, nah dia error juga, username maksimal 8 karakter. Oke guys, di video kali ini gue bakalan ngebuat sedikit tutorial aja gimana caranya ngevalidasi sebuah form ya yang ada di React ya, Project React. Ya sebenarnya bisa digunakan di Project Next.js juga ya karena sama basicnya itu React juga gitu. Nah, di sini gue pakainya Project React aja karena ya di sini cuma ada pagesnya juga, cuma ada login ini aja gitu. Dan di sini kalau kalian submit ya, gua submit maksudnya di sini cuma ngeluarin alert kayak gini aja. Tapi ini kan problemnya kayak gini ya. Kalau di real project biasanya kan ya nggak boleh kosong gitu kan. Kalau misalnya kosong, dia tuh bakalan ya nggak valid gitu datanya. Nah, ini biasanya kalau kita udah implementasi API juga, gitu. Langsung kalau kita submit, biasanya itu kan langsung nge-hit ke API, masa kita kirimkan data kosong kayak gitu. Jadi kita perlu validasi juga selain dari API-nya, kita juga validasi dari FE-nya ya, front end-nya kayak gitu. Nah, apa yang akan kita gunakan? Yang akan kita gunakan yaitu ada dua library ya, yaitu React Hook Form ya, sama Zod ini. Ya sebenarnya tergantung dari kalian juga ya. Kalau kalian mau pakai yang lain juga bisa ya, biasanya Formic gitu, Formic. Nah, pakai ini juga bisa, cuma ya pastinya penggunaannya caranya beda lagi gitu. Nah, kalau kalian ya tergantung dari project kalian juga ya, tergantung dari perusahaan kalian juga. Misalnya kalau kalian udah kerja gitu, kalian mau pakai Fomic atau mau pakai React Hook Form ya, ya itu terserah dari kalian. Cuma di sini gue uh, nyontohin pakai React Hook Form aja sama Zot ya. Zot ini biar buat ngevalidasi datanya. Misalnya kita mau validasi username sama password itu kita kasih inputannya string ya, kayak gitu. String terus minimal karakternya berapa gitu. Misalnya kita kasih username minimal 3 karakter dan maksimal 8 karakter kayak gitu. Dan password ya biasanya ya sebenarnya biasanya digunakan ya 8 karakter gitu, minimal ya. Minimal 8 karakter dan maksimal ya mungkin 16 ya. Begitu. Ya Jot juga ini tergantung dari kalian juga mau pakai apa dan ya ada lagi ya selain zone itu yup 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 React. Nah, pakai ini juga bisa ya. Oke. Cuma di sini gue pakai Zot aja ya. Oke, biar nggak terlalu lama ya, kita langsung aja ke instalasinya. Oke. Nah, sebenarnya di sini gue udah install ya, udah install 3 package yaitu Hook Form Resolver, terus ada React Hook Form-nya dan Zot ya. Nah, kenapa sih ada React Hook Form gitu? Nah, React Hook Form itu Hook Form Resolver. Nah, nanti dia itu buat ngehubungin antara Zot sama React Hook Form-nya kayak gitu. Jadi kita install aja di sini. Nah, di sini installnya 3 langsung aja nggak apa-apa. React Hook Form, Zot, dan Add Hook Form Resolver gitu. Kita enter. Nah, di sini gue juga pakai
material UI ya. Kalau kalian minat tutorialnya, ya kalian bisa komen aja di kolom komentar, nanti mungkin gue buatin tutorial buat penggunaan apa namanya, material UI ya. Oke, di sini paketnya udah terinstall. Kita ini udah jalan belum ya? Harusnya udah ya. Oke, udah berjalan. Oke, kita langsung aja eh, ke login page-nya. Nah, ini kan kayak gini ya awalnya. Nggak ada validasi sama sekali. Nah, di sini ini komponen dari material UI ya, BTW. Oke, kita langsung aja buat. Ya, sebelum itu kita harus import dulu ya. Import use form-nya. Use form from React Hook Form. Nah, di sini gue pakai TypeScript ya. Ya, karena menurut gue lebih enak aja gitu, lebih enak buat ya ngodingnya gitu. Walaupun agak banyak, tapi ya gimana ya, lebih lebih secure aja menurut gue gitu. Karena dia itu udah ada ketentuannya eh, yang dimasukin itu tipenya apa aja kayak gitu. Jadi sebenarnya pakai JS juga bisa, cuma di sini gue pakai TypeScript ya. Oke, kita import juga Zod-nya. Zod. Ya, kalian bisa import Zod kayak gini from Zod, atau kalian bisa di structuring aja karena di sini Zod itu ada objeknya juga ya di dalam Zod ini, yang akan kita gunakannya itu Z-nya ya. Nah, kenapa sih Z Bang gitu? Nah, Z itu ya dari Zod-nya ya. Jangan tanya gua kenapa namanya Z gitu. Oke. Nah, di sini ya. Kalian bisa baca juga dokumentasinya. Ya, karena dokumentasi itu ya kitab sucinya para programmer gitu kan. Nah, oke, kita langsung aja pakai. Sebelum itu kita buat tipenya dulu. Oke, sebelum buat tipe, mungkin di sini gue pakai ini dulu, buat buat variabel maksudnya form dari use form ya, kayak gitu. Nah, terus kita buat variabel form schema. Nah, ini buat apa sih? Nah, nanti kita akan buat eh, type khusus ya, atau tipe khusus ya, karena kita kan menggunakan TypeScript ya, jadi kita harus define dulu buat interface-nya atau type-nya. Username, nah kita pakainya username sama password, jadi kita bikin username tipenya string, dan nanti kita akan kasih min minimal karakternya 3 gitu. Kalau nggak terpenuhi, kita kasih message username minimal 3 karakter sama maksimal 8, dan kita kasih, ya kita tutup dulu ya biar full gitu. Nah, minimal 8 karakter, maksimal 8 karakter, dan di sini gue buat passwordnya set string string ya. Terus minnya 8, message-nya kalau nggak terpenuhi password minimal 8 karakter dan maksimal 16, kayak gitu. Kita save. Selanjutnya kita bikin interface atau type aja ya, pakai type font schema. Bang, kenapa sih itu ada dua eh, nama yang sama gitu, kayak gini? Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa ya, karena type ini kan beda sama variabel gitu kan. Jadi penggunaan type juga sebenarnya ada aturannya ya. Harusnya type atau interface itu harus diawali huruf besar kayak gitu. Nah,
Selanjutnya kita pakai zot-nya, zot invert. Nah, invert itu buat apa? Nanti dia itu bakalan nge-reference ya. Form schema itu bakalan nge-reference ke variabelnya ini kayak gitu. Jadi sebenarnya form schema itu ya type-nya ini gitu. Kalau kita hover di sini type form schema, maka username sama passwordnya itu udah masuk kayak gitu, udah masuk, udah ke define di sinilah username string dan password string. Sebenarnya kalau kita bikin kayak gini pun nggak apa-apa sih, username string dan password string kayak gitu. Cuma masalahnya kalau kita misalnya tambahin email, just string email gitu. Nah, di sini kan nggak ada nih, nggak masuk kan? Ya, mau nggak mau kita tambahin email string gitu. Jadi ini nggak kepake nantinya. Ya kepake sih sebenarnya nanti ya. Ya, tapi biar lebih gampang, ya biar nggak harus ngehandle dua dua ya pokoknya biar nggak kerja dua kali gitulah intinya. Kita langsung aja ke reference z invert eh, type of schema ya, form schema kayak gitu. Ya semoga make sense ya penjelasan dari gua gitu. Nah, selanjutnya oke, sebenarnya bisa kita validasi juga, bukan validasi ya, ini apa ya? Kita masukkan apa ya? Destructuring maksudnya, destructuring di sini eh, default value kayak gini, default value terus kita masukkan username string kosong dan password string kosong. Nah, ini fungsinya apa sih? Jadi, ini tuh buat menginisialisasi kalau formnya ini kosong dulu gitu. Kayak gitulah fungsinya. Tapi nanti aja kita nggak pakai ini. Oke. Nah, kita pakai di sini form schema ya. Form schema kayak gitu. Nah, kenapa kita masukkan ke sini juga ya? Karena kan kita udah buat type-nya ya di sini. Udah buat type-nya. Nah, kita masukkan ke use form. Nah, perbedaannya ya di sini guys. Perbedaan penggunaan JS dan TypeScript. Ya, kalau JS kan kita udah tahu nih, oh bentuknya dari form ini ya ini gitu, username string sama password string gitu. Oke, kita eh, langsung ya gunakan di sini. Jadi kita langsung pakai props-nya, props dari form.register ya, register dan apa yang mau kita register gitu. Nah, kita register dari ini ya, name gitu. Kita kasih name aja, username. Oke, nggak usah. Kita pakai ID aja di sini, username. Nah, nah enaknya gini guys, kalau pakai TypeScript kita udah ada suggestionnya gitu. Apa yang mau kita apa yang mau kita eh, register gitu. Nah, di sini kita pakai username dulu, baru kita kopas. Di sini kita register passwordnya juga. Nah, sebenarnya kita bisa di structuring juga formnya. Jadi kita bisa panggil register aja langsung. Nah, jadi kita nggak perlu lagi nih form ini. Jadi langsung kayak gini ya. Gitu. Nah, kita coba ya. Kalau kita submit, oke masih bisa ya. Karena di sini kita belum belum kasih validasinya sebenarnya. Nah, kita kasih di sini on submit ya.
Nah, on submit-nya itu kita kasih handle submit. Kayak gitu. Nah, Bang, handle submit-nya itu dari mana sih gitu? Handle submit-nya itu dari, ntar gue buka, buat dulu ya. Kayak gitu. Dan mungkin ini value saja, values ya. Nah, kita bisa import di sini handle submit kayak gitu. Nah, kita bisa konsolog juga values ya. Kita buka konsolognya. Kalau kita klik submit, nah di sini kan udah ada nilai awal ya, default value yang tadi kita mau bikin ya di sini. Nah, pokoknya dia itu bakal kirim langsung ke eh, pokoknya dia udah ada yang handle buat ngirim values-nya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita buat form secara manual, kita harus pasti on change dulu atau gimana dulu ya. Pokoknya nggak on change sih kayaknya. Pokoknya kita harus ngehandle-nya manual gitu buat ngirim values dari masing-masing input ini gitu. Ini kan masih kosong nih. Cuma kita kalau kita masukin nama gua gitu. Nah, kita submit. Nah, di sini bakal masuk ya. Masuk namanya dan coba kita kasih password. Kita submit lagi. Nah, di sini bakal masuk ya. Bentuknya objek kayak gitu. Oke, gua close aja. Terus di sini gua kasih alert, alert aja. Nah, gue buat kayak gini ya. Jadi gue nangkap values dari username sama values dari password, password nanti bakalan muncul di alert kayak gitu. Coba kita submit. Nah, ini udah dapat ya. Oke. Selanjutnya, ini kan ya percuma aja gitu. Belum ada validasinya ya. Kalau kita kirim aja gitu. Ini kan dua nih. Tapi kita kan udah bikin tiga, minimal tiga nih karakternya gitu. Ini passwordnya juga 8. Coba kita kasih 3, tapi kita submit nih. Ini kan harusnya eh, kita tuh pengen nampilin error ya kalau misalnya user cuma masukin ya pokoknya yang nggak sesuai sama yang kita mau gitu. Kita klik submit. Nah, di sini udah terkirim datanya ada AJ sama passwordnya GDS ya. Oke, kita buat validasinya. Nah, gimana cara masukin validasinya? Nah, gini caranya guys. Kita buat sebuah resolver ya di sini. Kita buat di use formnya resolver. Nah, di sini kita panggil zot resolver. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum import zot resolvernya. Zot resolver. Oke, sorry. Ini harusnya di bawah. Import zot resolver. Oke, kita harus di structuring ya. Zot resolver. Dari ad hoc form resolver zot. Kayak gitu. Nah, kalau kita klik submit, nah ini kan nggak keluar nih. Nah, kenapa nggak keluar? Karena ya ini sebenarnya udah masuk ke validasinya ya. Cuma belum kita tampilin aja errornya kayak gitu. Nah, cara nampilin errornya kita di sini buat aja eh, conditional rendering errors dot username
Nah, kita pakai dandan kayak gini, kita munculin pakai tag P ya. Nah, ini error ya. Kenapa? Karena, nah, kita perlu import satu lagi ya sebenarnya. Bukan import sih, lebih eh, ke ini ya, apa namanya, membuat objek ya dari state-nya, form state-nya gitu. Form state error kayak gini, bisa kayak gini atau kita pakai di sini aja. Form state dot error dot username ya. Nah, ini juga sama. Cuma biar lebih simple, kita pakainya di sini aja. Error. Nah, kayak gini. Nah, ini dari mana sih? Ini itu dari recruit formnya ya. Di sini ada di dokumentasinya. Dan kalau kita cari form state. Nah, di sini ada contoh penggunaannya juga kayak gini ya. Form state. Ya, pokoknya kayak gitulah. Kita bisa pakai buat munculin errornya, is dirty atau is submitting. Dia tuh bakal ngecek dia tuh udah di submit atau belum gitu. Nah, kita lanjut bikin errornya di sini. Nah, kita kopas aja langsung di bawah username, di bawah password. Nah, kita ganti username-nya sama password. Oke, kayak gitu. Nah, kalau kita submit, nah ini ada errornya ya di bawah gitu. Jadi user itu udah tahu nih errornya kenapa sih gitu. Kalau kita masukin, ini kan username minimal 3 karakter nih. Ya, kita masukin Ajis. Nah, errornya itu langsung hilang gitu. Nah, kalau passwordnya kan kita belum masukin, jadi masih ada errornya. Kita masukin password. Nah, udah hilang. Kalau kita klik submit, nah di sini udah kekirim ya, yang gitu. Nah, mungkin kita bisa styling juga pakai ya Tailwind ya. Di sini gua pakai Tailwind, text rate 500. Kita kasih juga di bawahnya. Oke, coba kita bikin error. Nah, ini dia munculnya warna merah ya. Kayak gitu. Ini menandakan error. Nah, kalau ini kita coba, nah ini merah juga ya, kayak gitu. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih efisien lagi ya. Kita bisa gunakan apa namanya komponen dari shade CN kalau nggak salah. Eh, shade shade CN UI. Nah, kayak gini. Nah, kita bisa install ini ya, biar lebih gampang dan mungkin ya lebih bagus juga ya. Jadi kita nggak bikin bikin formnya itu manual kayak gitu. Kita coba install. Nah, tapi di sini gua nggak nyontoin gimana cara nginstalnya, karena ya agak banyak sih gitu. Jadi terlalu kepanjangan nanti videonya. Oke, kalian install aja di sini. Kalau udah install, nah di sini bakalan ada eh, components.json. Terus di sini di package.json-nya juga udah ada ya. Harusnya mana saja? Harusnya ada di sini sih. Oke, ya udahlah. Daripada lama, kita pakai aja langsung.
Nah, di sini juga udah ada komponen. Nah, di dalamnya ada folder UI dan di sini udah ada button form input label ya. Jadi cara installnya itu kayak gini. Eh, yang perlu diinstal itu form sama inputnya aja ya. Mana ini? Install. Nah, ini nih. Kita copy ke sini dan oke, ini type note ya. Udah ada tadi di package.json. Enggak, bukannya ini, coy. Nah, yang ini nih. Kalau kita udah install, udah setup, udah selesai setup, kita bisa tambahin npx ya. Npx setcn. Terus apa yang mau kita tambahin ya? Form sama input. Kalau udah, kita coba ganti pakai komponennya yang ada di sini ya, yang udah disediain sama setcn. Nah, pertama kita perlu pembungkusnya terlebih dahulu ya. Coba kita masuk ke setcn. Setcn apa ini ya, form stack nih. Bukan form stack, react form. Kalau nggak salah dia ada ini. Kayak di sini gue pakai contoh yang udah gue bikin aja biar nggak lama ya. Nah, oke, kita pakai form provider. Jadi di sini kita harus bungkus pakai form provider. Komponen form provider. Nah, kita masukin props-nya dari form. Oke, kita copy dulu. Terus kita import di sini ya, form provider dari recook formnya dan kita ganti ya di sini jadi form. Terus kita buat variabel baru. Nah, dia di structuring dari form. Kayak gitu. Oke, kita save. Nah, di sini kan pakainya bawaan atau kita buat form sendiri ya. Nah, kalau kita mau pakai form dari setcn, kita import input dari komponen UI input, terus label, label. Wah, oke, kita langsung aja lah pakai di sini. Kalau kita copy dari dokumentasinya, mana form. Nah, jadi cara pakainya itu kayak gini ya. Kita pakai form field. Nah, ya, pokoknya kita copy segini, terus dimasukin ke ini ya, dari sini ya. Oke, dari inputnya aja. Form field. Nah, ini kan nggak ke import ya. Kita import dulu. Import form field, form label, form control, form message dari komponen UI form. Hmm.
Oke, lupa ini form itemnya, kita lupa import. Form description nggak perlu ya, kita hapus. Nah, di sini udah ke import ya. Nah, sebenarnya nggak beda jauh sih sama yang kita bikin ya. Cuma perbedaannya tuh dari sininya ya kalau kalian mau tuh dari labelnya. Nah, kita copy juga ke password. Oke, gua lebarin aja kayak gitu. Nah, dia udah masuk ya, cuma kita harus ganti dulu di sini jadi password dan di sini password juga. Placeholdernya kita masukkan password, username, dan di sini masukkan password. Begitu. Nah, ini password juga ya, sama. Password minimal 8 karakter. Oke, sorry, ini kita harus pakai type-nya password. Save. Nah, begitu. Password. Coba kita lebihin. Nah, dia bakal keluar error juga. Password minimal 16 karakter. Maksimal 16 karakter. Password. Oke, kita submit. Nah, dia bakalan ngekirim kayak gitu ya. Oke guys, mungkin sampai sini aja tutorial dari gua mengenai form validation. Nah, mungkin kalau kalian oke ini nggak perlu sih, nggak perlu di import ya. Kalian bisa hapus aja. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, silakan kalian komen di kolom komentar dan kalau misalnya kalian ada request tutorial, misalnya eh, kalian pengen gue buatin tutorial material UI, kalian bisa komen di kolom komentar juga. Ya, thank you and see you in the next video. Bye bye.